Oke, berikutnya kita masuk ke modul 52 terkait dengan penelitian yang bersifat kuantitatif. Oke, secara singkat kita bisa gambarkan ya, beberapa metode-metode yang sering digunakan adalah survei, ya, penelitian terkait dengan survei atau penelitian correlation atau penelitian komparasi, ya. Terus kemudian ada juga penelitian eksperimental ataupun yang terkait dengan institusi pendidikan, public library, terus kemudian metodologi pengumpulan dan juga survei and polls. Oke, kita perlu pahami juga konsep dari penelitian kuantitatif. Nah, ini adalah pendekatan sistematis untuk menyelidiki fenomena, fakta, atau peristiwa dengan mengumpulkan data numerik. Nah, di sini ada number ya, nomor, angka. Ya, biasanya menggunakan metode statistika, komputasi, dan matematika atau model matematika. Hal ini dilakukan dengan menghitung, ya, mengukur proyeksi ataupun melakukan transformasi data. Hasilnya dapat diubah menjadi informasi dan data yang bermanfaat, serta dapat digunakan juga untuk memprediksi. Jadi sebenarnya tujuannya baik kuantitatif atau kualitatif untuk memprediksi juga gitu berdasarkan hasil-hasil yang telah lampau. Tetapi pendekatan mereka berbeda. Dalam kuantitatif lebih menekan kepada angka, ya, angka-angka itu memberikan makna, sementara dalam kualitatif huruf-huruf, ya, narasi-narasi, penjelasan-penjelasan itulah yang memberi makna, di mana kita bisa menafsirkannya. Bahkan meramalkan ya masa depan suatu produk atau layanan. Template yang digunakan dalam penelitian ini biasanya rumit ya dan juga objektif ya karena mengumpulkan data dalam jumlah yang lebih besar. Berbeda dengan kualitatif yang lebih melihat representasi perwakilan-perwakilan. Siapa nih sumber informasi yang lebih paham ya atau yang dituakan atau yang memiliki frekuensi keterlibatan atau interaksi yang lebih banyak dalam suatu peristiwa. Dan memang agak investigatif dalam kaitannya dengan kuantitatif. Hasil yang diperoleh seringnya bersifat netral, statistik, dan logis, serta tujuannya untuk apa? Untuk kaidah umum atau generalisasi, ya, menyamakan ya dengan kondisi umum. Data yang dilakukan pada sampel yang ekstensif dan inklusif, ya, yang banyak dan juga sifatnya terbuka, digunakan sebagai perwakilan dari kelompok masyarakat yang dipilih. Kemudian konsepnya adalah penelitian ini menggunakan metodologi ya, di mana peneliti menguji teori tentang sikap dan perilaku orang berdasarkan bukti numerik dan statistik. Peneliti mengambil sampel sejumlah besar pengguna untuk secara tidak langsung memperoleh data yang terukur dan bebas dari bias. Nah, ini juga kecenderungan harus dihilangkan ya. Nanti akan ada mekanisme-mekanisme di mana kita melihat bahwa data tersebut tidak cenderung ke salah satu topik atau pembahasan tentang pengguna dalam situasi yang relevan. Kemudian kuantifikasi menjelaskan isu-isu yang kabur ya, yang belum jelas dengan mempertajam diskusi ilmiah. Jadi mempertanyakannya ya. Terus kemudian juga memicu hipotesa, saingan atau alternatif ya. Jadi ini kata kunci yang berikutnya yang membedakan ya dengan kualitatif di mana ada alternatif di sini dan berkontribusi pada dinamika proses penelitian seperti perkataan bahwa suatu teori itu harus bisa disalahkan gitu, falsifiable ya. Seringkali paling baik dilakukan sejak awal proyek karena membantu tim untuk mengarahkan pengembangan produk secara optimal dan menghindari kesalahan-kesalahan desain yang mahal nantinya. Jadi ini beberapa konsep ya yang perlu kita pertimbangkan atau perlu kita lakukan ketika kita memutuskan melakukan penelitian dengan sifat kuantitatif. Nah, ada satu penelitian yang menjadi primadona ya, yang dijadikan sebagai penelitian yang kuantitatif yang paling banyak, yang dominan ya dalam berbagai jenis ilmu, yaitu penelitian dengan mekanisme survei atau dengan sifat survei. Nah, survei digunakan untuk mengajukan pertanyaan kepada sampel. Jadi ada representasinya ini ya, perwakilan dari populasi. Terus kemudian jenis penelitian ini sangat atau dapat dilakukan dengan kelompok sasaran tertentu dan juga dapat dilakukan di beberapa kelompok bersama dengan analisa komparatif. Nah, ini tergantung ya.
Nah, style penelitian kita seperti apa? Prasyarat untuk jenis penelitian ini adalah bahwa sampel responden harus memiliki anggota yang dipilih secara acak, namun perlu memperhatikan keakuratan data yang diambil. Nah, secara tradisional, penelitian survei dilakukan dengan tatap muka secara langsung atau melalui panggilan telepon, ya. Nah, jadi delegasi atau bahkan penelitiannya dia terjun langsung, ya, menyerahkan, memberikan atau bahkan menjawab pertanyaan ya dari partisipan, ya, ketika partisipan mengisi jawaban-jawabannya. Jadi walaupun dia secara langsung, tetapi interaksinya tidak langsung. Ya, kecenderungannya seperti itu, di mana proses pembicaraan atau diskusi itu dilakukan melalui perantara form, ya, formulir, kertas ataupun recording dan sebagainya. Jadi ada moderasinya, ya. Poinnya adalah di moderasi. Nah, dalam proses pendistribusian ya digunakan skala penilaian yang dapat dibagi menjadi cross seksional, di mana kita fokus kepada diversifikasi atribut. Jadi ada atribut yang beragam yang ingin kita tes atau ingin kita uji, ataupun yang sifatnya longitudinal ya, di mana kita fokus kepada perubahan yang terjadi dalam periode tertentu. Oke, ada juga penelitian kuantitatif yang sifatnya korelasional. Nah, peneliti melakukan korelasional ini untuk menganalisis hubungan antara dua variabel penelitian yang terkait erat dengan melakukan studi korelasional. Kita dapat menganalisis pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Tapi perlu dipahami bahwa korelasional itu tidak serta-merta menjadi sebab akibat, ya, seperti misalnya variabel konsumsi es ya di musim panas dengan tingkat kejahatan atau tingkat pencurian. Bisa saja ini berkorelasi, ya. Tetapi tidak sebab akibat gara-gara minum atau mengkonsumsi es, maka tingkat kejahatan atau tingkat pencurian itu menjadi meningkat atau bertambah. Kenapa? Karena ada faktor-faktor lain ya yang menjadikan dua hal ini sama-sama positif. Jadi tidak serta-merta sesuatu yang korelasional itu bahkan atau menjadi sebab akibat suatu peristiwa ya, karena musim panas ya orang jadi lebih cepat atau lebih banyak mengkonsumsi, dan karena musim panas bisa saja orang kemudian jadi meningkat ya keinginan atau ketidaksadarannya akan kepatuhan terhadap hukum. Nah, walaupun bisa saja nanti ada argumen-argumen yang lain, tapi tidak serta-merta suatu peristiwa yang tidak relevan atau doesn't make sense dan ternyata ditemukan korelasinya, maka kita bisa katakan dia sebab akibat. Harus ada penelitian yang lebih lanjut lagi, di mana kita menyatakan bahwa memang ada hubungan, memang ada keterkaitan, ya, dan kemudian kita coba buktikan dengan data. Penerapannya akan memberikan nilai tertentu pada hubungan ya yang terjadi secara alami, sangat penting. Nah, di sini harus dilihat ya, membangun. Jadi harus dibangun dulu hubungannya. Jadi harus ada keterkaitan ya secara nalar, secara logika terlebih dahulu. Jadi make sense hubungan tersebut. Jadi memang bisa dilihat hubungan. Sekarang tinggal kita lihat apakah hubungan ini positif atau negatif. Jadi dari awal sudah ada asumsi bahwa memang benar terjadi. Nah, tanpa membuat asumsi tentang aspek yang akan ditimbulkan. Jadi itu bukan bagian penelitian tersebut. Nah, dampak dari salah satu variabel terhadap variabel lainnya diamati bersama dengan bagaimana hal itu mengubah hubungan antara kedua variabel tersebut. Peneliti cenderung memanipulasi salah satu variabel untuk mencapai hasil yang diinginkan. Idealnya disarankan untuk tidak membuat kesimpulan hanya berdasarkan penelitian korelasional. Jadi ini sebagai penelitian awal lah ya, sebagai basis, tetapi dia tidak bisa berhenti sampai di situ, harus ada penelitian-penelitian yang lain untuk menguatkannya. Karena tidak wajib jika dua variabel sinkron, maka mereka saling terkait. Ini tadi sudah dijelaskan di awal. Ada juga kausal komparatif. Nah, di sini kita mau membandingkan ya sebab dan akibat. Bergantung pada faktor pembanding yang digunakan oleh peneliti untuk menyimpulkan persamaan sebab akibat antar dua variabel atau lebih, di mana satu variabel bergantung pada variabel bebas lainnya. Variabel independen ditetapkan tetapi tidak dimanipulasi dan dampaknya terhadap variabel dependen diamati. Nah, variabel-variabel ini harus dibentuk sebagaimana adanya dalam pengaturan alami, karena variabel dependen dan independen akan selalu ada dalam suatu kelompok. Disarankan agar kesimpulan dibuat secara hati-hati dengan mengingat semua faktor. Nah, penelitian kausal komparatif tidak terbatas pada analisis statistik dua variabel, tetapi meluas ke analisis bagaimana berbagai variabel atau kelompok berubah di bawah pengaruh perubahan yang sama. Penelitian ini dilakukan terlepas dari jenis hubungan yang ada,
antara dua atau lebih variabel. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas terkait dengan experimental research. Nah, metode penelitian ini bertumpu pada suatu teori yang biasanya didasarkan pada salah satu atau lebih teori. Mungkin ada beberapa teori dalam penelitian eksperimental, yang beberapa diantaranya sebagai pernyataan yang dapat diverifikasi atau disangkal. Setelah menetapkan pernyataan, upaya akan dilakukan oleh peneliti ya untuk memahami apakah dia valid atau tidak valid. Jenis metode penelitian kuantitatif ini terutama digunakan dalam ilmu alam